Pengajaran Pendeta Erastus beberapa waktu ini cukup menarik perhatian umat Kristen. Walaupun sepertinya mayoritas umat Kristen tidak menganggap fenomena pengajaran sesat ini sebagai sesuatu hal yang serius dan penting untuk ditanggapi. Kontroversi ajaran Pendeta Erastus sebenarnya sudah sejak dahulu menunjukkan tanda-tanda keanehannya. Mulai dari beliau mengatakan bercumbu dengan Roh Kudus di dalam mimpi, kemudian Yesus Allah yang minor atau Allah yang lebih rendah dari Allah Bapa, dan bahkan juga Yesus bukan juru selamat. Bahkan berkali-kali beliau mengajarkan dan dengan tegas mengatakan Yesus itu hanyalah manusia sempurna, dan bahkan yang terbaru ada hewan atau binatang yang masuk surga. Berbicara khususnya doktrin primer atau doktrin utama, jelas sekali Pendeta Erastus mengidentifikasikan dirinya dengan atau sebagai pengajar sesat. Sebab dengan tidak mengajarkan apa yang sudah diimani, apa yang sudah dipahami, dan apa yang sudah dirumuskan oleh gereja di sepanjang zaman, maka siapa saja, siapapun dia, akan langsung disematkan atau akan langsung mengidentifikasikan dirinya sebagai pengajar sesat. Sebab berbeda dengan apa yang diimani gereja selama berabad-abad. Walaupun sudah terbukti ajaran Pendeta Erastus itu sesat, sepertinya beliau terlihat baik-baik saja dan bahkan tidak ada tanda-tanda untuk bertobat dari ajaran yang sesat. Namun sebagai umat Kristen yang sejati, kita perlu berdoa kepada Allah agar supaya Allah dapat mengaruniakan kasih karunia-Nya sehingga hati dari Pendeta Erastus boleh berubah dan kembali kepada ajaran yang sehat. Nah, itu sebabnya setidaknya ada 3 hal yang perlu kita ketahui mengapa kita perlu berhenti mengatakan Pendeta Erastus sesat. Yang pertama, Pendeta Erastus memiliki sinode gereja sendiri. Seperti kita ketahui, dahulunya Pendeta Erastus itu bergabung di bawah sinode GBI. Dan berkaitan dengan ajarannya yang sesat beberapa waktu yang lalu, beliau ini entah dikeluarkan atau mengundurkan diri dari GBI. Namun satu hal yang pasti, sejak berpisah dari GBI, beliau ini langsung memiliki sinode baru dengan nama GSKI, yang tentunya dengan ia sendiri sebagai ketua umum sinode tersebut. Jadi sudah sangat jelas ketika dia duduk di pimpinan tertinggi dari sinode tersebut, maka sesesat apapun ajarannya, tidak ada satupun orang yang mampu, yang berkesempatan untuk dapat menegur ataupun memberhentikan Pendeta Erastus dari pelayanannya, atau juga yang berhak mencabut statusnya sebagai pendeta. Belum lagi beliau ini orang yang sangat terkenal dengan pengikut yang tidak sedikit dan sudah pasti berlimpah secara materi atau kaya raya. Jadi tidak mudah untuk meyakinkan umat Kristen di era sekarang ini bahwa apa yang diajarkannya adalah sebuah kesesatan. Sebab penilaian orang selalu berdasarkan jumlah pengikut dan seberapa besar gereja yang dia pimpin dan seberapa banyak pelayanan yang dilakukan oleh orang tersebut. Meskipun ajaran yang diajarkan adalah sebuah kesesatan. Yang kedua, Pendeta Erastus memiliki sekolah tinggi teologi sendiri. Tidak hanya memiliki sinode gereja sendiri, Pendeta Erastus juga mempunyai sekolah tinggi teologi sendiri yang bernama STT Ekumene. Dengan memiliki STT sendiri dan beliaulah sebagai rektor di situ, sudah ketua sinode, rektor juga di STT. Pastilah dengan mudah Pendeta Erastus meyakinkan mahasiswanya dan bahkan juga jemaatnya yang diajarkan bahwa ajaran sesatnya itu adalah kebenaran. Dan lewat STT ini pastilah dibangun argumentasi-argumentasi yang baik untuk membela kesesatan mereka. Itu sebabnya ketidakpedulian umat Kristen yang pada umumnya dengan apa yang diajarkan Pendeta Erastus akan membuat orang Kristen awam itu mudah tertarik dengan ajaran mereka yang sesat ini. Maka saya secara pribadi sebenarnya sangat mengapresiasi beberapa pendeta, teolog, apologet Kristen, dan bahkan ada rektor-rektor STT yang meluangkan waktunya yang banyak untuk menanggapi fenomena penyesatan ini dengan argumentasi-argumentasi yang biblikal dan tak terbantahkan. Sebab kalau tidak ditanggapi dengan argumentasi yang akademis dan biblikal, maka sudah sangat pasti mereka akan merajalela
dengan seluas dan sebebas-bebasnya. Itu sebabnya pengajaran sesat yang tidak ditanggapi itu sama saja membiarkan gereja sementara menuju kepada kebinasaan. Sebab menyangkali Yesus bukan juru selamat, Yesus adalah Allah yang lebih rendah daripada Allah Bapa, kemudian Yesus hanya manusia sempurna, itu sama dengan menolak Allah yang esa, Allah yang benar yang sudah dinyatakan di dalam Alkitab. Kemudian yang ketiga, beliau memiliki jabatan sebagai Ketua BMPTKKI. BMPTKKI adalah Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Indonesia. Walaupun kontroversi ajaran Pendeta Erastus sudah sejak lama, namun satu hal yang sangat aneh bagi saya, beliau ini masih terpilih sebagai ketua umum dari badan musyawarah yang mewadahi seluruh STT di Indonesia. Saya tidak tahu apa yang ada di dalam pemikiran dan orang-orang yang memilih Pendeta Erastus pada waktu itu. Dan sampai saat ini, walaupun sudah ada banyak desakan untuk beliau mundur dari jabatannya sebagai ketua umum BMPTKKI, sebenarnya belum ada tanda-tanda untuk Pendeta Erastus ini mengundurkan diri. Dan saya menilainya, hal ini akan sulit dilakukan oleh Pendeta Erastus. Mengapa? Sebab dengan mengundurkan diri dari ketua umum BMPTKKI, itu memiliki arti yang sama, bahwa Pendeta Erastus setidaknya akan mengakui bahwa apa yang dia ajarkan selama ini adalah kesesatan. Itu konsekuensi logis dari pengunduran dirinya sebagai ketua umum. Dan memang tuntutan dari beberapa STT yang lagi beredar hari-hari ini untuk Pendeta Erastus mundur dari posisinya sebagai ketua umum, itu hanyalah berkaitan soal ajarannya yang sesat. Jadi mengajukan pengunduran diri dari ketua umum itu sama dengan mengakui bahwa ajarannya yang diajarkan selama ini sesat. Jadi bagi saya ini satu hal yang sulit untuk dilakukan oleh Pendeta Erastus. Namun kita bisa melihat di waktu-waktu ke depan apa yang akan dilakukan oleh Pendeta Erastus dan institusi yang berkaitan dengan Pendeta Erastus berkaitan dengan jabatannya sebagai ketua umum BMPTKKI. Sehingga yang menjadi kesimpulan saya, fenomena pengajaran sesat dari Pendeta Erastus harusnya menjadi pelajaran penting bagi setiap gereja Tuhan yang ada di zaman sekarang ini. Sebab ajaran yang sesat ini muncul dengan daya tarik yang begitu memikat sehingga sulit untuk ditolak, membuat gereja Tuhan yang mengajarkan ajaran sehat itu sulit dan menjadi tidak berdaya ketika ingin membuktikan kesesatan dari ajaran tersebut. Itu sebabnya gereja perlu mempersiapkan jemaatnya, bahkan para pengajarnya, untuk siap sedia menghadapi para pengajar sesat dengan argumentasi-argumentasi mereka yang menyesatkan. Dominus omnium dedit, apostolis suis, potestatem evangelii, solidio gloria. Tuhan Yesus memberkati kita semua. See you next video.